Saudara-saudara yang terkasih, kita semua pasti tahu yang namanya guru. Guru dalam arti umum adalah seorang pendidik, seorang pengajar yang mentransfer ilmunya kepada anak didiknya, sehingga anak didiknya pun bisa memiliki pengetahuan setidaknya sama dengan gurunya. Dalam arti religius, guru adalah orang yang mengajar dan memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Kemudian dalam filosofi bahasa Jawa, kata guru dimaknai sebagai yang digugu atau dipercaya, dipatuhi, dan yang ditiru atau diikuti, dicontoh, dan diteladani. Nah, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, di bagian akhir dari perikop Injil, para murid menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan, dan kemudian itu diiyakan oleh Yesus. Guru dan Tuhan yang seperti apa? Itu pertanyaannya. Yang jelas, yang memberikan teladan supaya para murid berbuat yang sama seperti yang diperbuat oleh Yesus sendiri. Kita tadi sudah mendengarkan apa yang dibuat oleh Yesus kepada para murid, yaitu membasuh kaki mereka. Yesus yang adalah guru dan Tuhan kok malah membasuh kaki para muridnya? Itu pasti sulit dimengerti, apalagi di zaman sekarang ini. Bayangkan saja misalnya ya, itu ada bos yang harusnya dilayani malah justru melayani anak buahnya. Kisah ini memang indah untuk didengarkan, tetapi yakin saja ini pasti akan sangat sulit untuk dipraktekkan, kecuali saya nanti dalam upacara pembasuhan kaki, pengecualian. Saudara-saudara yang terkasih, tindakan Yesus membasuh kaki para murid tentu bukan tanpa alasan. Dengan tindakan itu, Yesus mau menanggalkan jubahnya. Jubah itu lambang kehormatan, lambang kemuliaan. Dengan demikian, Yesus mau menanggalkan kemuliaan dan kekuasaannya dan menempatkan diri sama seperti budak yang membasuh kaki tuannya. Memang pada zaman itu, tindakan membasuh kaki biasanya dilakukan oleh para budak yang membasuh kaki tuannya, atau tindakan membasuh kaki untuk orang yang dihormati, yang datang bertamu. Orang biasa silakan cuci kaki sendiri-sendiri, itu seperti itu. Mereka biasanya datang dari jauh, jalan melalui jalan yang berdebu, atau kalau naik ya sekurang-kurangnya paling mewah ya naik unta atau naik kuda. Belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Dan pasti kaki juga akan menjadi kotor. Maka sebelum masuk rumah, kaki perlu dibasuh supaya bersih dan tidak mengotori apa yang ada di dalam rumah. Nah, di sini bedanya justru dengan Yesus. Jika para budak membersihkan kaki tuan atau tamu yang dihormati supaya kakinya bersih, tindakan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus justru karena Yesus mau mengajarkan kerendahan hati, ketulusan, kesediaan untuk saling melayani, dan cinta yang tanpa pamrih, cinta yang total atau cinta agape. Tindakan itu menjadi contoh bagi para murid supaya para murid juga melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka, secara khusus dalam relasi dengan sesama. Memang kalau mau ikut aturan yang semestinya, harusnya Yesus yang dibasuh oleh kakinya oleh para muridnya. Tetapi sekali lagi justru itulah keistimewaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia justru melakukan hal yang sebaliknya. Dan itulah yang diwariskan
kepada kita, kepada para muridnya, karena dia tahu bahwa saatnya sudah tiba bagi Yesus untuk meninggalkan mereka seturut perutusan Bapa yang harus diselesaikan dengan taat melalui misteri Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dengan demikian, Yesus mewariskan teladan yang tak berkesudahan untuk mengasihi dan melayani setiap orang secara total. Saudara-saudara yang terkasih, sejalan dengan kisah pembasuhan kaki para murid, Yesus juga meninggalkan warisan yang sangat istimewa yang dilakukan pada malam perjamuan terakhir, yakni yang sekarang kita sebut sebagai Ekaristi. Di dalam Injil Yohanes memang hanya dikisahkan mengenai pembasuhan kaki. Tetapi sebelum melakukan tindakan pembasuhan kaki para murid, Yesus terlebih dahulu mengadakan perjamuan makan bersama dengan mereka. Apa yang dilakukan Yesus dalam makan bersama itu adalah apa yang diwartakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan itu juga dapat kita temukan di dalam Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Perjamuan malam terakhir mengungkapkan siapa Yesus. Dia yang adalah anak domba Allah, yang menyerahkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan manusia. Seperti gambaran anak domba dalam kisah Keluaran, yang darahnya dioleskan pada ambang pintu dan dagingnya disantap bersama sayuran pahit, sehingga ketika Tuhan lewat, Tuhan tahu ini rumahnya orang Israel, maka mereka tidak dibinasakan, tetapi kemudian dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Paskah Yahudi menjadi kenangan akan Allah yang melawat dan menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah makna yang kita rayakan dalam Misa Kamis Putih, di mana kita diajak untuk menyusuri kembali sejarah keselamatan Allah dalam peziarahan hidup kita, baik sebagai persekutuan umatnya maupun sebagai pribadi yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita merasakan bahwa dalam Yesus betapa cinta Tuhan itu luar biasa bagi hidup kita, juga bagi persekutuan kita dengan saudara yang lain. Yesus mengatakan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama dengan aku. Kenangan ini mendesak kita untuk ambil bagian dalam hidup Allah, dengan berani juga secara total melayani dan memberikan hati kita untuk mencintai sesama kita. Karena pada dasarnya keselamatan sejati tidak lain adalah ambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Sekali lagi, bagi kita, tindakan Yesus dalam perjamuan malam terakhir dan pembasuhan kaki para murid mengajarkan kita akan makna penyerahan diri, pembersihan, pengampunan, pembaruan, kerendahan hati, dan keinginan untuk menjadi hamba yang mau terus melayani secara total, termasuk mereka yang tidak diperhitungkan. Mari kita masuk lebih mendalam dalam peziarahan iman kita, membangun relasi lebih dekat dengan Allah, dan selayaknya warisan istimewa Yesus, teladan cinta dan pelayanannya, kita hidupi dan kita bawa terus dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.